but they still killed us all. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Berlatar belakang di Kreta pada tahun 1260 sebelum Masehi. Ada sepasang penjaga yang melihat kalau ada serangan dari para penjajah, sementara para penduduk panik melarikan diri setelah menerima alarm penyerangan. Para penjajah itu pun sampai dan langsung menyandra para warga lokal, dan ada seorang petarung yang berani berjuang membela tanah airnya. Akan tetapi sayangnya dia harus kalah saat duel dengan pemimpin dari penjajah tersebut. Seluruh warga lokal pun dijadikan sandera dan tawanan dibawa ke pemimpinan The Lion King, dan mereka semua dipaksa harus tunduk dan patuh kepada sang raja. Jika menolak perintah sang raja, maka para tawanan akan menerima siksaan yang sangat kejam. Sementara itu ada seorang wanita misterius nih yang dibawa ke ruangan penyiksaan, dan hebatnya dia mampu mengalahkan seorang penjaga di sana. 6 minggu sebelumnya di Wakanda, Akea memanggil Noni dari suku pedagang dan mantan anggota Dora Milaje untuk menyuruhnya menyelesaikan sebuah misi. Ada salah satu pejabat petinggi Wakanda yang diculik sama The Lion King, dan Akea sudah menyuruh banyak anak buahnya untuk menangkap The Lion King, namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Diketahui The Lion King ini ternyata adalah prajurit kedua terkuat setelah raja, dan dia berkhianat dan mencuri barang-barang teknologi canggih milik Wakanda. Akea menginginkan The Lion King ditangkap hidup-hidup dan seluruh barang curiannya kembali karena dikhawatirkan barang-barang tersebut akan disalahgunakan dan bisa menjadi bumerang untuk mereka ke depannya. Noni pun menerima misi tersebut dan kembali ke masa kini. Setelah melawan seorang penjaga di sana, dia membebaskan beberapa penduduk lokal Kreta. Ia pun melanjutkan pencariannya untuk mencari The Lion King dengan menyamar menjadi salah satu dari prajuritnya. Namun sayangnya di tengah-tengah penyamarannya dia harus ketahuan nih karena dia tidak tega melihat seorang wanita yang harus diperlakukan dengan kasar layaknya seorang budak. Ia pun dikejar-kejar oleh seluruh pasukan The Lion King, tetapi hebatnya dia berhasil menangani mereka satu persatu. Dia pun melihat kapal sang raja dan langsung pergi menuju ke sana untuk menangkap sang raja. Di sana sang raja sangat takjub dengan kemampuannya Nori yang mampu mengalahkan anak buahnya. Di situ sang raja pun mencoba untuk menghasut Nori agar berpihak padanya. Namun hebatnya Nori memiliki pendirian yang kuat nih. Dia sama sekali tidak tergoyahkan dengan semua hasutan dari sang raja, dan karena Nori menolak tawarannya, mereka pun akhirnya berduel. Pertarungan pun dimenangkan sama Nori, dan sang raja pun pasrah dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia tidak mau berakhir sendiri. Dia meledakkan dirinya bersama dengan Nori, yang beruntungnya Nori berhasil selamat dari ledakan itu. Di Wakanda, Nori diberikan penghormatan sama Akea nih karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Ternyata misi ini termasuk ujian untuk Nori. Di situ Akea melihat ada potensi di dalam dirinya Nori, dan ia ingin memastikan apakah nalurinya itu benar atau tidak. Ternyata benar, meskipun Nori tidak berhasil membawa sang raja dan tidak berhasil membawa benda-benda curian itu, tetapi Nori masih setia kepada Wakanda. Melihat ketangguhan dan kesetiaannya Nori, maka Akea pun membawa Nori ke War Dogs. Berlatar belakang perang Troya, di sini ada Raja Odysseus yang sedang berperang melawan Raja Priam kerajaan Troya. Odysseus merasa percaya diri nih kalau dia yang akan memenangkan peperangan ini karena kali ini dia bersama dengan Achilles, pejuang tangguh dan hebat. Di sisi lain ada Achilles dan timnya bersama Memnon yang berhasil menyusup ke gerbang penjagaan, dan mereka merasa senang karena rencananya Odysseus berjalan lancar kali ini.
Namun sayangnya di tengah-tengah pertarungan ini mereka mendengar suara Sangsakala yang menandakan seluruh pasukan harus mundur. Mereka pun kebingungan, terutama Achilles. Dia merasa ini sudah hampir setengah jalan, rasanya berat sekali nih jika harus mundur, dan dia sebenarnya ingin tetap melanjutkan penyerangan ini. Yang beruntungnya sahabatnya Memnon mengingatkannya dan membujuknya untuk mundur, karena kalau dilihat-lihat juga mereka kalah jumlah nih, dan seluruh pasukan Troya sudah berkumpul semua. Jadi hal yang wajar jika Odysseus meminta mereka untuk mundur, dan Achilles pun dengan terpaksa menyerah dan pergi dari sana. Malam harinya di saat Achilles dan Memnon tengah berbincang, ada Vero nih, rekannya Achilles juga yang menuduh Memnon kalau dia itu mata-mata karena Memnon itu orang asing dan bukan orang asli Yunani. Achilles pun membela Memnon di depan para pengikutnya. Meskipun Memnon orang asing, tetapi dia percaya dengan kesetiaannya Memnon. Di situ ada Memnon yang tampaknya sedang mengirim sinyal kode kepada orang lain nih, dan ternyata dia itu memiliki misi tersembunyi juga. Dia harus mendapatkan artefak yang ada di Troya. Di situ Odysseus pun datang dan dia mengatakan kalau dia memiliki rencana untuk memenangkan pertarungan Troya. Mereka akan berpura-pura menyerah dengan mengirimkan bingkisan berupa patung kuda besar sebagai hadiah dan tanda menyerah. Yang ternyata pasukannya Achilles ada dalam patung tersebut. Mereka menyusup di patung itu nih, sementara warga Troya senang menerima hadiah patung besar itu dan diletakkan di tengah-tengah gerbang penjagaan. Malam harinya di saat seluruh penjagaan sedang longgar dan sepi, pasukannya Achilles pun keluar dan segera menghabisi pasukan penjaga dengan diam-diam nih agar tidak ketahuan. Di saat hampir berhasil menaklukkan Troya, ada satu prajurit Troya yang berhasil membunyikan lonceng yang menandakan ada serangan musuh. Seluruh pasukan Troya pun langsung bersigap dan mengepung mereka di sana. Di saat Achilles terpojok, dia meminta bantuan pada Memnon, tetapi sayangnya Memnon mengabaikannya dan memilih untuk pergi menjalankan misi, yang mana itu adalah misi utamanya, yaitu mendapatkan artefak itu. Di kamar raja, Memnon bertemu dengan Paris dan Helen, dan di situ Memnon langsung mengambil paksa artefak itu yang dijadikan kalung di lehernya Helen. Dia juga menyuruh mereka berdua untuk kabur, sementara Achilles sampai di sana dan dia tidak habis pikir dengan sahabatnya itu yang ternyata membantu musuh bebuyutan kabur. Achilles marah nih dan meminta penjelasan pada Memnon, dan Memnon menjelaskan kalau dia juga berperang untuk kampung halamannya. Dia ikut bersama Achilles karena mereka memiliki satu tempat tujuan yang sama, yaitu Troya. Achilles ingin menaklukkan Troya, sementara Memnon ingin mengambil artefak di Troya. Dia tidak ingin bertarung dengan Achilles dan memintanya untuk menyerahkan artefak itu. Akan tetapi Achilles bersikeras menahan artefak itu, dan ternyata artefak itu mengandung kekuatan magic yang hebat. Dan disitulah Achilles kecewa pada Memnon, sahabatnya ternyata mengkhianatinya. Diliputi rasa amarah yang tinggi, dia pun langsung menyerang Memnon. Achilles pun kalah, dan beberapa dekade kemudian di Wakanda ada Memnon alias Sky yang sedang berbincang dengan Nori. Di sini ternyata Nori menjadi direktur untuk organisasi War Dogs, yaitu organisasi yang memiliki misi untuk mendapatkan kembali barang-barang milik Wakanda yang dicuri dan tersebar di seluruh dunia. Salah satunya kisah Kai ini, dia harus menjalankan misi sebagai Memnon untuk mendapatkan artefak tersebut. Terlihat berlatar belakang di Cina pada tahun 1400 sebelum Masehi. Ada seorang agen bernama Basya. Dia merupakan anggota War Dogs yang sedang menjalankan misinya untuk mengambil sebuah artefak di sana. Dia pun berhasil mendapatkan artefak itu dan pergi menggunakan pesawatnya. Yang sesampai di sana ia bertemu dengan agen Ebo yang merupakan pembimbingnya. Di sana Basya diantarkan ke dalam galeri artefak, tempat di mana seluruh artefak-artefak disimpan. Sampai akhirnya Basya mendapatkan kabar kalau ada sesuatu yang tidak beres di pesawatnya, dan ia pun langsung pergi untuk memeriksa pesawatnya. Yang ternyata ada penyusup yang masuk dan mengikuti Basya. Dia bersembunyi di pesawatnya Basya dan bertemu dengan agen Ebo. Agen Ebo ini pun memancing penyusup itu ke ruangan para penjaga untuk menangkapnya.
Sayangnya, penyusup itu berhasil menaklukkan seluruh penjaga War Dogs dan penjagaan pun ditingkatkan setelah mengetahui adanya penyusup yang masuk. Basya dan Ebo bekerja sama. Di sini Basya yang akan menangkap langsung penyusup itu, sementara Ebo yang akan mengalihkan seluruh perhatian penjagaan. Basya pun mengejar penyusup itu dan sampai akhirnya dia mengetahui nih siapa penyusup tersebut, yang ternyata itu adalah Jorani. Dia merupakan wanita yang telah menyelamatkannya di saat dia terdampar di tengah badai salju. Bukan hanya itu, Jorani juga yang merawatnya selama dia sakit. Jorani mengikuti Basya karena dia menyaksikan sendiri kalau Basya mencuri benda berharga milik kota mereka. Dia ingin mendapatkan benda itu kembali. Sementara Basya menjelaskan kalau artefak itu merupakan milik Wakanda sejak 1000 tahun yang lalu. Jorani pun bersikeras untuk tetap mendapatkan benda itu kembali dan pergi untuk mencari di mana keberadaan benda itu. Like you said. Sampai akhirnya mereka sampai di ruangan galeri artefak dan di sana mereka melanjutkan pertarungan mereka. Sampai akhirnya kita mengetahui kalau Jorani itu merupakan penjaga pegunungan. Dia juga yang telah menewaskan naga abadi dan mengambil kekuatan jantung naga. Maka dari itu dia memiliki kekuatan yang hebat. Ebo pun datang dan di situ Basya berusaha menengahi mereka. Dia berusaha untuk mencarikan win-win solution dari masalah ini karena dia tahu kalau Jorani bukan lawan yang mudah. Sampai akhirnya Jorani berhasil melepaskan artefak yang tertempel di patung itu dan memberikannya pada Basya. Ternyata yang diinginkan sama Jorani itu patung naganya, bukan artefak, karena patung naganya itu merupakan benda suci yang dihormati di kotanya. Masalah pun selesai dan kini anggota Dewan Rakim datang nih, ingin melihat apa yang telah terjadi di galeri artefak. Basya menyembunyikan Jorani dan menyuruh Ebo untuk mengikuti alur permainannya agar mereka tidak dicurigai dan juga untuk melindungi Jorani. Mereka pun beralasan kalau kekacauan ini dan penyusup ini hanyalah serangkaian tes uji coba untuk melihat seberapa kuat keamanan di War Dogs. Yang beruntungnya Rakim percaya dengan alasan itu dan menganggap kalau penyusup itu sudah tidak ada dan dia pun pergi dari sana. Ebo pun akhirnya membawa Basya dan Jorani ke pesawatnya Basya nih lewat jalur rahasia untuk mengantarkan kembali Jorani ke tempat asalnya yang sekarang terlihat berlatar belakang di Ethiopia, kota Adwa tahun 1896. Ada Pangeran Tafari yang merupakan putra ketiga dari Raja dan Ratu Wakanda yang memilih takdirnya untuk menjadi anggota War Dogs. Dia bersama pembimbingnya yang bernama Kuda sedang menjalani misi untuk mendapatkan sebuah kampak yang terletak di tengah-tengah medan peperangan. Seperti biasa, kampak itu merupakan artefak yang hilang dan mereka perlu mendapatkannya. Meskipun awalnya Kuda berniat untuk mundur karena kondisinya yang tidak memungkinkan, tetapi karena Pangeran Tafari yang sangat keras kepala, alhasil mereka tetap melanjutkan misinya dan berhasil nih membawa pulang kampak itu. Di perjalanan pulang itu tidak disangka mereka bertemu dengan seorang penyusup yang juga berupaya untuk mendapatkan kampak itu. Sampai akhirnya penyusup itu mengungkapkan identitasnya kalau dia ternyata adalah warga Wakanda juga, dan dia memberikan mereka berdua penglihatan tentang apa yang terjadi di masa depan, yang mana di masa depan seluruh dunia hampir hancur karena peperangan dan terutama adanya invasi dari pasukan Horde. Hukum Wakanda bertuliskan untuk jangan ikut campur dengan urusan dunia luar, akan tetapi karena mereka terlalu patuh terhadap hukum itu, tidak disangka itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Horde tidak disangka-sangka justru berhasil menyerang Wakanda dan hampir meratakan semua wilayah Wakanda. Alhasil Ratu Wakanda alias The Last Black Panther alias penyusup itu harus melakukan perjalanan waktu. Dia perlu melihat dari masa ke masa, waktu ke waktu, solusi dari peperangan Horde ini. Dimulai dari timeline-nya Nori, Menmon dengan Achilles, Basya dengan Ebo, dan yang sekarang. Ternyata kapak itu merupakan solusi untuk mencegah peperangan Horde. Kapak ini yang akan menjadi inspirasi untuk
putra Wakanda di masa depan yang bisa menyatukan dunia manusia dengan Wakanda untuk melawan Horde. Di masa itu kapak itu berada di sebuah museum. Jika mereka mengambil kapak itu, maka kapak itu tidak bisa ditemukan oleh museum dan dilihat sama putra Wakanda itu. Jadi mereka harus mengembalikan kapak itu ke tempat semula dan biarkan orang lain yang menemukan kapak itu. Misi itu merupakan misi bunuh diri karena mereka harus mengembalikan artefaknya ke tempat semula. Bukan hanya dimarahi oleh Direktur War Dogs, akan tetapi bisa dihukum oleh Raja dan Ratu Wakanda. Tetapi Tafari menjelaskan kalau hal ini dilakukan untuk masa depan Wakanda, untuk menjaga keamanan dan perdamaian Wakanda dan dunia. Dan lagi penyusup itu memang benar warga Wakanda, bukan pembohong belaka. Kuda pun percaya nih dan mengikuti perintahnya Tafari. Mereka pun kembali ke lokasi peperangan untuk mengembalikan kapak itu. Sementara di sisi yang lain, di masa depan Ratu Wakanda itu sedang berjuang nih dengan Dora Milaje. Pengikut terakhirnya yang masih tersisa sedang berusaha menghentikan Horde untuk masuk ke portal waktu. To close the passage to kiss in our ancestor. I will get you out. Just hold on. My queen! Berpacu dengan waktu, beruntungnya di masa kini Tafari berhasil meletakkan kembali kapak itu ke tempat asalnya dan masa depan pun berubah. Yang pada akhirnya mereka berdua diadili oleh Raja dan Ratu Wakanda, akan tetapi tidak menerima hukuman yang berat. Dan mereka berdua bangga bisa melindungi Wakanda dan dunia dari serangan Horde. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.